Contoh soal berkaitan dengan gaya kolom ya, yang ada di LKS siswa halaman 74. Dua buah muatan listrik yang muatannya positif yang ada dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika nilai Q-nya ya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Ini misalnya muatan yang satu ya, plus, kemudian muatan yang sebelahnya juga plus ya, mempunyai jarak 2 cm. Nilai Q di sini ya, nilai Q-nya adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian yang nilai muatan satunya lagi adalah 2Q. Berarti nanti 1 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2. Berjarak antara kedua muatan tadi 2 cm. Dengan konstanta tadi sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, dua buah muatan yang sejenis maka akan menimbulkan gaya tolak menolak. Jadi arah dari gaya kolomnya saling tolak menolak ya, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana. Ini adalah gaya kolom yang muncul dari dua buah muatan yang berjarak 2 cm, masing-masing nilainya Q dan 2Q. Perhatikan untuk arah gaya kolomnya. Nah, kemudian ditanyakan berapakah nilai dari gaya kolom tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita menggunakan hukum kolom ya. F kolom, gaya kolom, nilainya sebesar K, nilai konstanta, dikalikan besar muatan Q1 dikalikan dengan Q2, kemudian dibagi dengan jarak antara muatan tadi dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus gaya kolom untuk menghitung nilai gaya kolom yang dihasilkan dari dua buah muatan yang sejenis yang nilainya masing-masing Q sama Q2. Kita masukkan nilai konstanta yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 ya. Untuk satuannya kita nggak usah masukkan dulu, kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan nilai Q1. Anggap nilai Q1 di sini adalah yang 1,6 ya. Jadi dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Dikalikan ya, dikalikan kurung saja begini sehingga nanti lebih jelas dalam memahami. Dikalikan dengan 2Q berarti nilainya sebesar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian nanti dibagi dengan nilai dari jarak ya,
jarak antara kedua muatan tadi adalah sebesar 2 cm, 2 cm dikuadratkan ya, 2 cm dikuadratkan. Nah, kalian kalau memasukkan 2 cm dikuadratkan langsung seperti ini adalah nanti tidak benar. Kenapa? Karena untuk satuan dari cm harus diubah menjadi meter dulu ya. Jadi 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 2, kemudian nanti dikuadratkan ya, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini yang perlu diperhatikan adalah nanti kita buat untuk bilangan berpangkatnya disederhanakan dulu ya. Ingat, dalam perkalian bilangan berpangkat kita tinggal menjumlahkan ya pangkatnya saja. Kemudian nilai desimalnya kita buat menjadi bulat sehingga adik-adik nanti operasional perkaliannya akan menjadi lebih mudah. Hingga ini sama dengan ya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian kali 1,6 ya, kali 10 pangkat min 19 kali ini dikalikan 3,2 ya, 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi ya, ini 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 ya, sama dengan ya, kita kelompokkan untuk yang bilangan berpangkatnya, maka ditulis menjadi 9 kali 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat 9 ya, ditambah dengan gitu ya negatif 19 ditambah dengan negatif 19 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, untuk operasional perkalian dari bilangan berpangkat kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja ya. Jadi ini kita jumlahkan saja, 9 ditambah negatif 19 ditambah dengan negatif 19. Yang negatif kita jumlahkan, yang negatif 19 kita jumlahkan dengan negatif 19, ketemu negatif 38 ditambah dengan 9, maka ketemu negatif 29. Maka kita tulis menjadi 9 kali 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat negatif 29 ya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, agar memudahkan lagi dalam operasional perkaliannya, kalian perhatikan yang bilangan desimal, ada 1,6, ada 3,2. Ini nggak usah dikalikan langsung ya, tapi dibuat menjadi seakan-akan menjadi bilangan bulat. Maka kita tulis 9 kali 16 kali 32 kali 10 pangkat negatif 2 gitu ya, dikalikan 10 pangkat negatif 29 ya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4, sama dengan kita tulis lagi 9 kali 16 kali 32 kali, ingat tadi ya perkalian bilangan berpangkat kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, sehingga nanti 10 pangkat negatif 2 dikalikan 10 pangkat negatif 29,
maka akan menjadi 10 pangkat negatif 31 ya, dibagi ya dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita bisa pindahkan 10 pangkat negatif 4 itu ya, maka menjadi 9 kali 16 kali 32 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 10 pangkat 4 ya. Pangkat negatif kalau naik akan menjadi pangkatnya menjadi positif. Nah, ini tinggal 4 saja, sama dengan 4-nya kita bisa coret ya, bisa coret ini 1 dan dengan 16 ini ketemu 4, sehingga 4 kali 9 atau 9 kali 4 ketemu 36 kali 32 kali 10, ini dijumlahkan 31 negatif 31 dengan plus 4, maka akan ketemu menjadi negatif 27 ya, dibagi 1, jadi nggak usah ditulis dibagi satunya. Maka kita tinggal mengalihkan 36 dengan 32, ini ketemu kalau dikalikan 1152 kali 10 pangkat negatif 27. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, kalau perkalian dengan bilangan eksponensial, bilangan berpangkat, maka nilainya di sini antara 0, sampai 1, jadi nggak boleh lipatan 10 ya. Jadi ini dibuat menjadi 1,52 ya, 1,152 itu ya, saya ubah 1,152 ya kali 10 pangkat ini 123 ya. Jadi dari 1152 kalau dijadikan 1,52 maka dikalikan ini 1 2 3 10 pangkat 3 ya. Terus di sini 10 pangkat negatif 27, maka hasilnya sama dengan 1,152 kali 10 pangkat negatif 24 ya. Satuannya adalah Newton ya, satuannya adalah Newton. Jadi hasilnya adalah 1,152 kali 10 pangkat negatif 24 Newton. Ini jawaban untuk gaya kolom ya, dari dua buah muatan yang nilainya Q dan 2Q. Nilai Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, berjarak 2 cm. Nilainya tadi sudah kita selesaikan, nilainya ketemu 1,52 kali 10 pangkat negatif 24 Newton. Itu ya adik-adik cara mengerjakan soal berkaitan dengan gaya kolom ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah adik-adik belajar perkalian bilangan berpangkat, kemudian pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi Bapak sudah ajari bagaimana cara sederhananya. Kemudian kalau ketemu dengan angka desimal, kita buat menjadi seakan-akan bilangan bulat ya. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Tetap semangat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.